Baru-baru ini Ocean Gate Expedition merilis video resolusi tinggi yang menggambarkan kondisi terbaru kapal paling terkenal di dunia, Titanic, dan menarik perhatian netizen. Setelah 110 tahun menghuni kedalaman 3.800 meter di lepas pantai Newfoundland, Kanada, kondisinya makin hancur termakan karat, garam laut, bakteri, kawanan makhluk laut dalam, dan lainnya. Tapi wajar sih karena dibiarkan tenggelam kan? Beda dengan nasib beberapa kapal terbesar lainnya yang gak tenggelam tapi malah dibiarkan terbengkalai begitu saja. Yuk kita simak kisahnya. Kita mulai dari kapal kargo Cina terbesar di dunia pada masanya, Gutian. Kapal beton ini ditinggalkan setelah pelayaran pertamanya di tahun 1974 karena memakan biaya operasional yang gede banget. Padahal Gutian dikembangkan sebagai alternatif murah selama revolusi budaya Cina karena kurangnya baja bobot perpindahan 5.773 ton, lalu panjang 105,2 meter dan lebar 14,5 meter. Ternyata tetap aja nggak murah saat digunakan karena bebannya itu terlalu besar sehingga bahan bakar yang digunakan juga berlebihan. Akhirnya kapal ini dibiarkan karam di pinggir sungai Minjiang yang kemudian menjadi tempat penghuni liar, tempat pelatihan sekolah kejuruan komunikasi kapal Fujian, sekaligus jadi daya tarik wisatawan lokal di Fuzhou, ibu kota provinsi Fujian, Cina. Dan setelah 40 tahun kapal beton seberat 3.000 ton yang tidak bergerak ini pun mulai dibongkar pada November 2012. Selanjutnya ada kapal yang masih satu pabrik dengan Titanic, yaitu Evangelia. Bedanya, kalau Titanic kan kapal pesiar, nah Evangelia ini adalah jenis kapal dagang yang pertama kali diluncurkan pada 28 Mei 1942. Awalnya bernama Empire Strength, namun dalam perjalanan kapal ini sering berubah-ubah nama, mulai dari Saxon Star, Red Rock, hingga akhirnya terakhir memakai nama Evangelia. Namun setelah 26 tahun berlayar, kapal ini mengalami kejadian tragis saat melakukan pelayaran beresiko yang sangat dekat di dekat garis pantai Costinesti, Rumania, tepatnya tanggal 15 Oktober 1968. Saat itu sang kapten kapal tidak tahu kalau kapalnya kandas karena malam ditutupi oleh kabut yang tebal. Gosip yang beredar sebenarnya kapal ini tidak mengalami kerusakan yang begitu serius, tapi si pemilik sengaja merusak kapalnya agar bisa mengklaim asuransi. Jadilah bangkai kapal yang memiliki panjang 131,5 meter dan lebar 17,5 ini masih bisa ditemukan di kawasan pantai Costinesti dan menjadi salah satu destinasi wisata bangkai kapal dunia. Oke, sekarang mari kita berpindah melihat kapal pesiar yang dulunya melakukan pelayaran ke Antartika agar wisatawan yang ingin melihat balok es mengapung-apung bisa jadi lebih mudah. Namanya adalah MS World Discoverer milik perusahaan Sissau Unterwasser Jerman, di mana kapal ini dibuat pada tahun 1974. Saat masih aktif, kapal ini melakukan pelayaran di belahan selatan bumi dan mengunjungi tempat-tempat seperti Antartika, Kepulauan Falkland, Chili, dan Argentina selama periode dari November hingga Februari atau musim panas Australia. Lalu dari Maret hingga Mei dan Agustus hingga Oktober, kapal ini berlayar di Kepulauan Pasifik Selatan. Namun pada tanggal 30 April tahun 2000 saat melakukan pelayarannya, bagian lambung dari kapal ini menabrak batu besar di Kepulauan Solomon. Beruntung karena tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Seluruh penumpang sempat diamankan melalui kapal feri sembari kapten kapal berusaha mengarahkan kapal ke Roderick Bay untuk menghindari karam dan membumikannya dengan kemiringan 20 derajat. Hanya saja segala upaya untuk mengangkat kapal ini kembali ke permukaan tak kunjung berhasil. Perusahaan kapal akhirnya menghentikan upayanya agar bisa mengambil kapal yang berukuran panjang 87,5 meter dan lebar 15,1 meter ini, karena berhadapan dengan kenyataan kalau kapal mereka sudah dijarah oleh sebagian besar penduduk setempat selama perang sipil di Kepulauan Solomon. Hingga akhirnya MS World Discoverer dibiarkan tetap berada di Pulau Gela, Teluk Roderick, dan jadi objek wisata. Kini bentuknya sudah berkarat di mana-mana dan terlihat menakutkan, sekaligus mengagumkan sebagai objek foto. Mungkin di antara semua kapal besar yang dibiarkan terbengkalai, nasib kapal pesiar The Galaxy ini yang sedikit lebih beruntung. Setelah mengalami kebocoran, kapal pesiar ini pun diubah menjadi hotel bintang 3.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kapal ini gak bocor, namun sengaja dirusak sehingga bisa digunakan di pantai barat, Pantai Bangbao. Kapal Galaxy ini pun menjadi bagian menarik dari Hotel Bintang 5 dengan nama Grand Laguna Resort. Hotel ini memiliki danau buatan, pantai yang indah, dan beberapa jenis akomodasi lain untuk dipilih seperti pondok kayu, bungalow, chalet, dan juga rumah terapung. Namun tentu saja banyak pengunjung yang ramai berdatangan untuk melihat bekas kapal pesiar ini. Harga sewa per kamar pun cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp300.000. Namun nasib buruk kedua kembali dialami oleh sang kapal, karena ada pengunjung hotel yang jatuh dan akhirnya meninggal dunia saat berkeliling di dalam kapal. Sejak saat itu bagian kapal ini pun ditutup pada tahun 2016 dan kini terbengkalai begitu saja, hingga dijuluki sebagai kapal berhantu. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia juga ada loh kapal kargo besar yang terbengkalai karena terseret beberapa kilometer di daratan akibat badai tsunami Palu tahun 2018. Namanya adalah kapal Anugrah Perdana. Kapal besar ini terlihat sudah dipenuhi lumut dan berkarat. Menurut pemilik akun TikTok Dino Caleb yang datang merekam suasana terakhir kapal ini, beberapa minggu sebelumnya ia melihat tali kapal masih berada di dalam. Namun kini entah siapa yang mengeluarkannya dan jadi berserakan di luar. Beginilah video selengkapnya. Lalu ada bangkai kapal La Famille Express yang berada di sekitaran Pulau Turks dan Caicos. Kapal ini pertama kali dibangun pada tahun 1952 di Polandia dan diperkirakan tenggelam akibat badai angin kencang pada tahun 2004. Meski terbengkalai, namun karena berada di kepulauan yang sangat indah ini, bangkai kapal ini malah menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Para wisatawan ini rata-rata datang hanya untuk merasakan sensasi melompat ke laut dari atas bangkai kapal. Padahal di sana kini terdapat banyak lubang-lubang berbahaya di lambung dan dek kapal, pecahan logam tajam dan pecahan kaca juga banyak, serta debu dan partikel berbahaya dari cat lama dan oksidasi besi. Pelaut di dekatnya juga selalu diminta untuk berhati-hati karena banyak potongan logam bergerigi yang mudah ditemukan di sekitarnya. Berikutnya ada kapal pesiar bernama Mediterranean Sky yang dibangun di tahun 1952 di Newcastle, Inggris dengan panjang 164 meter dan lebar mencapai 21 meter. Cukup lama kapal ini berlayar dengan rute antara London, Las Palmas, Cape Town, Port Elizabeth, London Timur, Durban, Lawrence Marques, dan Beira. Namun setelah 45 tahun berlayar, situasi keuangan perusahaan kapal ini memburuk, sehingga kapal ini ditangkap dan tidak diperbolehkan beroperasi pada tahun 1997 ketika sedang berada di Patras. Lalu saat kapal Mediterranean Sky ini akan ditarik ke Teluk Elefsis di Yunani, kapal ini miring dan hampir sebagian badan kapalnya tenggelam. Sejak saat itu Mediterranean Sky menjadi dibiarkan di sana sebagai tempat wisata dan beberapa wisatawan mencoba parkour di atas bangkai kapal ini.